Jadi si tukang gigi ini mencomot wajah saya dan teman-teman saya, terus diposting di akunnya dia seolah-olah saya dan teman-teman saya itu habis perawatan di tukang gigi itu. Ketemu lagi di segmen teman ngobrol Mindok. Kali ini sudah memasuki episode keempat. Buat kamu yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, bisa cek dan subscribe YouTube-nya Kortugi. Di episode keempat ini, kita akan mengangkat kembali tema ortodontik bersama teman ngobrol kita, yaitu Dr. Gigi Susan Alvina, spesialis ortodonsia. Nah, jika kita bicara soal ortodontik, sejatinya kita berbicara tentang kekuatan tarikan dan dorongan. Nah, tarikan dan dorongan itu keras banget sebenarnya, maka harus dijinakkan dengan ilmu. Kalau kamu sebagai penggemar Star Wars, pas banget tuh kalau behel ini disebut sebagai The Dark Force. Tapi kerasnya dorongan dan tarikan tersebut rupanya masih kalah dengan tarikan iming-iming para tukang behel dan dorongan society. Maka behel akhirnya berubah menjadi tuntutan akan simbol status di tengah circle pertemanan mereka. Sudah bisa ditebak, The Dark Force of Orthodontic ini akhirnya ya secara memprihatinkan dianggap sebagai OOTD, on of the day. Dan tukang akan menyediakan apa yang semua yang masyarakat inginkan. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita undang Dr. Gigi Susan Alvina, spesialis ortodonsia, untuk bisa bergabung bersama kita. Nah, udah bergabung nih bersama kita. Oke, kita atur dulu nih. Nah, ini dia teman ngobrol kita, yaitu Dr. Gigi Susan Alvina, spesialis ortodonsia. Selamat malam, dokter. Apa kabar nih? Malam, Mas Rizky. Baik-baik. Mas Rizky gimana kabarnya? Oh, saya Mbak. Saya juga. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita kenalkan dulu nih kepada teman-teman audiens kita yang join di live. Nah, Dr. Gigi Susan Alvina, spesialis ortodonsia. Nah, kalau teman-teman nih ingat lagu Ria Enes dan Susan yang judulnya Cita-Citaku. Nah, sekarang nih Susan nih udah gede beneran nih, udah jadi dokter. Pada tahu nggak sih Ria Enes sama Susan? Kalau tahu berarti kita seumuran. Gitu. Oke, Dokter Susan ini lulusan FKG UGM, jadi masuk 2007 dan kelar dokter giginya 2013, dan 2014 sampai 2017 itu menyelesaikan pendidikan PBDGS ortodonsia yang di UGM juga, gitu ya, Dok ya. Oke, dokter, siap nih kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ya, manggilnya Dok atau nama aja ya kali ya, biar santai ya. Nama aja biar santai, Mas Rizky. Oke, jadi kita yang kedua kalinya nih ngangkat tema ortodonsia nih. Nah, kebetulan nih telah hadir bersama kita spesialis ortodonsia, Dr. Gigi Susan. Nah, ya, sebenarnya kompetensi spesialis ortodonsia ini apa sih? Apakah hanya mengenai belah saja? Apakah dia hanya spesialis kawat gigi aja? Seperti itu. Coba silahkan dijelaskan. Oke, jadi mungkin cerita singkat aja ya. Kalau spesialis orto itu nggak cuma melulu mengenai kawat gigi. Sebenarnya kita juga mempelajari secara mendalam soal tumbuh kembang anak, dan bagaimana bisa terjadinya gigimu bisa berantakan, apa penyebabnya. Terus selain cara mengobati, kita juga belajar cara mencegah supaya tidak bertambah parah. Tuh. Gitu. Nah, berarti behel ini hanya salah satu alat aja yang digunakan ya, dokter ya. Gitu ya. Metodenya banyak sekali karena saya lihat di luar sana ada yang transparan, ada yang macam-macam. Oh, termasuk anak juga, saya baru tahu. Saya pikir kalau anak, ini masuknya ke spesialis anak, dokter gigi anak gitu. Enggak? Sebenarnya agak tumpang tindih sih antara kedokteran gigi anak juga mempelajari, kalau mungkin secara keseluruhan, tapi kalau ortodonsia itu mempelajari secara mendalam tentang tumbuh kembang anak. Gitu. Terutama di daerah gigi dan mulut. BTW udah buka ini lagi kah? Udah buka seperti biasa lagi? Sudah sih, sudah mulai, tapi memang jadwalnya belum seperti biasa, jadwalnya masih dikurangi gitu. Dan menurut informasinya
Dokter Susan ini prakteknya masih bolak-balik ya, Jogja, Jogja, Semarang. Semarang. Ya, selama pandemi jadi cuma di Semarang dulu. Mungkin nanti Oh, balik ke Jogja bulan Juli, bulan depan. bolak-balik Jogja, Semarang, bisa nyambi sopir travel kayak. Iya. Nah, ini sebagai ortodontis nih, ortodontis ini kan ya yang namanya dokter gigi spesialis kan jadi rujukan gitu ya. Jadi Mm-mm. rujukan dan nah terkait dengan praktisi-praktisi ilegal nih, sering nggak sih menerima rujukan kayak gitu? Sebenarnya lumayan sering. Nggak yang sebanyak pasien biasa. Tapi Mm-mm, sekalinya dapat rujukan, itu tuh biasanya kondisinya udah yang kayak, aduh bikin sedih lah Mas Rifki. Jadi mm-mm, parah-parah mm-mm. gitu. Terus kayak mau betulinnya itu harus mikirnya 2 kali lipat gitu. Karena kadang udah terlanjur rusaknya parah gitu. Ini kondisi rujukannya ini seperti apa? Apakah si pasien ini datang sendiri ataukah pasien ini sebelumnya datang ke dokter gigi umum kemudian dirujuk ke Susan gitu? Macam-macam sih Mas, jadi ada yang lewat dokter gigi umum, tapi mungkin dokter gigi umumnya merasa ini kasusnya terlalu sulit, jadi dirujuk ke saya. Ada juga yang langsung mencari, jadi setelah mungkin kalau kita tuh melakukan kesalahan untuk memperbaikinya itu kita akan lebih benar-benar searching, lebih benar-benar cari tahu. Jadi mungkin untuk uh, memperbaiki atau perawatan berikutnya dia benar-benar searching yang spesialis kawat gigi langsung gitu. Jadi kalau kondisi mirisnya ini kalau dapat rujukan dari dokter gigi umum terhadap pasien yang merupakan korban praktisi gigi legal. Yang artinya dokter gigi umum pun angkat tangan gitu loh. Angkat tangan dan akhirnya dirujuk ke spesialis. Yang artinya apa? Bahwa praktisi gigi legal ini udah memberikan PR kepada 2 orang. Yang pertama dokter gigi umum sebagai yang pertama dia datangi, kemudian dokter giginya umum nggak sanggup gitu loh. Kemudian dirujuk ke dokter gigi spesialis. Di sini praktis ilegal nih ngerepotin 2 orang profesional medis dan satu pasiennya gitu kan. Sebenarnya ada rasa rasa pengen miso gitu ya istilahnya. Nah, Kasihan sih mas pasiennya. kalau rujukan sendiri itu yang paling banyak apa sih kasusnya? Kalau yang misalkan Biasa. udah pakai ini nih, pakai alat nih, ternyata kemudian terjadi kerusakan. Nah, kerusakan apa yang sering terjadi nih di masyarakat? Perlu tahu nih masyarakat efek dari behel abal-abal nih yang secara pribadi sering ditemukan sama Susan sendiri nih. Apa sih yang paling banyak? Yang pertama nggak bisa gigit. Nanti saya ada contoh kasusnya sih. Jadi giginya itu bisa nggak ketemu semua gitu. Cuma ketemu 1-2 gigi di bagian belakang. Itu sering. Terus yang kedua sering juga biasanya giginya pada rusak karena semennya banyak banget. Terus karena mungkin mereka tidak dikontrol, jadi tukang gigi itu cuma terima pasang, nggak terima perawatan berikutnya, nggak terima membersihkannya. Jadi mereka itu datang dengan kondisi yang udah kotor banget, bau mulut. Terus mereka sendiri mungkin datang dengan malu gitu, dengan kondisi gigi mereka. Tadi udah dijelaskan ya bahwa banyak sekali rujukan ini yang mengeluhkan nggak bisa ngunyah. Nah, kan uh, istilahnya nggak bisa ngunyah itu kan dia sudah terenggut hak utamanya untuk makan enak gitu kan. Jadi sampai segitunya niatnya pasang behel sebagai gaya akhirnya berakhir dengan nggak bisa makan itu kan miris banget ya. Gimana bisa bergaya hidup kalau hidup hidup wajar aja nggak bisa gitu. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah dengan rujukan-rujukan tadi kalau kita bicara soal praktisi gigi ilegal, ya jelas mereka tidak memiliki kompetensi dan akan berefek seperti yang dijelaskan tadi. Nah, pertanyaan yang agak hot nih, yang agak hot, pernah nggak menerima rujukan dari dokter gigi umum yang ternyata nggak berhasil nih perawatannya? Sebenarnya bukan rujukan dari dokter umum ya, tapi kebanyakan pasien itu datang sudah mau pindah perawatan. Mungkin menanyakan, ini kok progresnya cuma sampai segini. Yang paling sering itu saya sudah berapa tahun kontrol tidak ada perubahan, terus tiba-tiba waktu saya tanya
mau dicabut. Jadi perawatannya bisa berapa lama lagi dok gitu kan, kalau setelah 4 tahun baru mau dicabut. Itu Mm-mm. sering juga sih, kadang ada juga yang sudah dicabut tapi masih merasa maju, itu juga sering juga. Jadi Oh kebanyakan gitu. mereka datang sendiri bukan Datang dirujuk sendiri. kalau itu. Mm-mm. Heeh. Nah, ini banyak juga yang tanya, Susan. Jadi kalau misalkan saya udah perawatan nih di dokter gigi umum, kemudian saya istilahnya saya membutuhkan second opinion atau mungkin secara kasarannya, saya pingin pindah aja deh ke spesialis. Bisa nggak sih kayak gitu? Kalau bisa prosedurnya seperti apa? Silahkan Susan. Kalau mau pindah perawatan tuh bisa, bisa banget. Tapi setiap ortodontis biasanya memiliki yang namanya standar operasional. Jadi juga mereka punya standar masing-masing. Biasanya kita lihat dulu jenis bracketnya itu apa, terus kualitas bracketnya seperti apa, dan posisi pemasangannya seperti apa. Kalau misalkan kualitas bracketnya bagus, pemasangannya juga bersih, terus posisinya pas, tidak perlu dirubah banyak, kita pasti bisa dan mau membantu untuk melanjutkan perawatannya. Tapi seringkali memang kenapa kok kita kalau ada pasien yang mau pindah perawatan itu dengan terpaksa harus diulang dari awal, itu biasanya karena kualitas bracket atau pemasangan itu tidak sesuai standar kita. Jadi kalau kita paksa untuk melanjutkan, itu hasilnya tidak akan memuaskan. Kalau hasilnya tidak memuaskan, pasien kan pasti akan merasa, saya sudah pindah ke dokter spesialis, tapi hasilnya kok ya gitu-gitu aja, gitu kan. Jadi, ya lagi-lagi kembali ke standar kerja kita, kalau misalkan memang memenuhi, pasti kita bisa bantu melanjutkan, gitu. Oke. Nah, berarti tetap akan diterima gitu ya, Dok ya, kalau misalkan ada pasien yang pindah karena beberapa masyarakat nih mau pindah tapi di dokter di sana nggak diterima nih. Lebih ke kita cek ulang. Jadi bukan semata-mata kamu sudah pasang behel dari dokter lain, nggak mau pulang aja gitu, enggak. Cuman biasanya nanti kita cek dulu periksa tadi itu sesuai standar kita atau enggak. Kalau misalkan yang pertama sih kelengkapan ya, beneran nggak pasang di dokter gigi gitu. Ada surat rujukan atau tidak, terus cetakan gigi awal, ronsen-ronsennya. Kalau misalkan lengkap, terus habis itu juga kondisi pemasangannya bagus, kualitas bracketnya bagus, itu ada ortodontis yang mau melanjutkan. Ya, itu keputusan masing-masing ya, Mas. Kalau saya mungkin masih bisa mau Mm-mm. melanjutkan kalau memang sesuai standar saya. Tapi Mm. kalau ternyata memang kualitas bracketnya jelek ya, seperti yang tadi saya sebutkan di sebelumnya, ya terpaksa kita terima tapi diulang dari awal gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat masyarakat bahwa adalah hak setiap pasien untuk mendapatkan second opinion, bahkan bisa konsul ke dokter gigi spesialis atau bahkan pindah dengan prosedur-prosedur yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita sedikit ke pertanyaan nih dok. Dokter, pemasangan behel itu harus di ronsen atau tidak sih? Wajib nggak sih ronsen itu? Silahkan Susan. Wajib banget ronsen itu paling nggak ada dua macam, ronsen seluruh gigi sama ronsen kepala. Itu kalau saya nggak ada tawar menawar harus ada ronsen gitu, karena ronsen ini menentukan rencana perawatan gitu, karena sebenarnya perawatan kawat gigi itu nggak melulu cuma giginya doang yang dilihat, tapi juga wajah secara keseluruhan, profil wajah dari samping, profil wajah dari depan, kesimetrisan. Jadi banyak yang harus dinilai dan salah satunya menggunakan ronsen tadi gitu. Terkait dengan pasien yang datang udah pakai behel, biasanya nih pasien biar mau dirawat, dia ngakunya pasangnya ke dokter gigi. Tapi kita sebagai dokter kan sering mencurigai ya. Nah itu sering nggak Susan menerima pasien yang bohong atau mungkin dia juga nggak tahu sendiri bahwa dulu pasangnya ke ahli gigi gitu kan. Tapi dia ngakunya ke dokter gigi. Yang pertama karena dia memang sengaja bohong biar dokternya bisa melanjut kontrol. Yang kedua dia beneran nggak tahu nih. Pernah nggak kayak gitu? Percayalah, kita itu bisa membedakan behel yang masang dokter gigi
tukang gigi ataupun praktisi ilegal lainnya, kalian mau bohong kayak apa, alasan kayak apa, kita sebenarnya tuh tahu jenis-jenis bracket, kondisi pemasangan bracket, jenis kawatnya. Jadi kalian mau bohong sebenarnya percuma. Paling kita cuma, oh ya. Tapi sebenarnya kita tahu gitu. Oke. Bisa dijelaskan, dokter, karena ini adalah tema utama kita bahwa Susan akan membagikan pengalamannya merawat pasien hasil pemasangan dari tukang gigi. Simak terus pokoknya. Silahkan Susan, dijelaskan. Oke, ini mungkin buat yang belum follow saya, mungkin bisa kalau mau lihat cerita lengkapnya, itu sudah saya masukkan di highlight. Jadi kalian bisa baca kisah salah satu pasien saya yang istilahnya korban tukang gigi, yang sudah hampir selesai perawatannya dengan saya. Jadi nanti kalian bisa membedakan, harapan saya tuh bisa menilai kenapa sih kok berbeda gitu. Kenapa sih kok sebaiknya lebih baik pasang ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Mungkin saya langsung tunjukin gambar-gambarnya ya, Mas Rifki. Ya, silakan. Oke. Nah, ini hasil pemasangan dari tukang gigi. Luar biasa. Jadi dia ini pertamanya bingung kan mau memilih dokter gigi atau tukang gigi. Cuman karena memang mungkin perbedaan harga dan alasan lainnya, pasien ini akhirnya memilih untuk pasang aja di ahli gigi. Ya, terus setelah beberapa bulan itu mungkin seperti yang bisa kalian lihat, ini gigi depannya itu bukannya mundur, malah tambah maju, sama jadi goyang. Gitu. Terus akhirnya dia ketemu saya lepas semua bracketnya. Terus setelah dibersihkan semua karang giginya, karena kalian bisa lihat sendiri nih, karang giginya pasien itu super banyak sekali. Tuh, hitam di sini. Sampai gusinya pada berdarah-darah. Tapi nggak diapa-apain sama tukang giginya. Dia yang penting pasang behelnya aja, dapat duitnya aja. Habis itu kalau pasien ada keluhan, dia malah marahin pasiennya. Nah, terus akhirnya setelah ketemu saya, dilepas bracketnya, dibersih-bersihkan, terus dipasang ulang. Ini kondisi rahang bawahnya ya lumayan parah, tapi tukang giginya berani banget masang. Nih, kondisi giginya dari atas, giginya tuh sampai apa ya, hampir lepas kalau saya bisa bilang. Jadi setelah di ronsen, ternyata tulang yang memegang si gigi ini itu tinggal sepertiga gitu. Jadi ini kalau nggak segera dilakukan tindakan atau diselamatkan, pasien bisa aja kehilangan giginya. Singkat cerita, akhirnya kemarin ketemu saya dirawat kurang lebih sekitar 2 tahun. Ada beberapa gigi yang dicabut terutama gigi yang rusak. Nah, ini hasil perawatannya. Ini setelah sekitar 2 tahun ya. Jadi mungkin selain giginya rapi, mungkin yang teman-teman harus lihat itu adalah kondisi gusinya. Gusinya jadi jauh lebih sehat, warnanya lebih bagus, lebih bersih. Jadi secara otomatis tampak lebih bagus, lebih cantik gitu. Jadi selain rapi, dia juga jadi lebih bersih karena dia jadi menyadari pentingnya kebersihan gigi dan gusi. Gitu. Ini cerita yang kemarin kasus saya bahas ada di highlight saya. Sebenarnya ada kasus pasien-pasien lain lagi sih yang korban tukang gigi. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa saya tunjukkan beberapa pasiennya. Mas Rifki. Ya, silahkan. Kalau mau lanjut, boleh. Oke. Boleh sekalian di-share, Susan. Tadi mungkin kita bahas soal yang nggak bisa gigit itu ya, Mas? Ya. Nah, nih contohnya. Jadi, pasien ini tuh awalnya gingsul. Katanya sih, saya kan ketemu pasien setelah dia jadi korban tukang gigi. Jadi dia awalnya gingsul. Kemudian dipasang bracket, nggak tahu diapain aja.
Tapi ini adalah kondisi dia waktu dia sedang menggigit. Iya, ini kelihatannya lagi nggak menggigit, tapi ini sudah menggigit gitu. Jadi sama sekali nggak ada yang kontak di bagian depan, dia cuma kontak di geraham paling belakang. Dan dia bilang tersiksa banget, karena lama-lama sendi rahangnya jadi sakit. Gitu. Nah, ini sih kayaknya karena ahli giginya, itu setelah masang udah langsung pasang karet yang power chain itu, ditarik-tarik terus sampai akhirnya giginya keangkat semua ke atas, dia nggak bisa gigit, nggak bisa ngunyah. Ini sudah selesai juga perawatannya. Nah, harusnya kan posisi gigi yang bagus kayak gini nih, tuh bisa gigit semua. Nah, pasien ini kalau nggak salah dulu dia cerita ada satu giginya yang dicabut sama tukang giginya. Saya nggak tahu gimana kok bisa tukang giginya nyabut giginya. Mungkin karena yang satu itu posisinya di belakang, terus langsung dicabut aja gitu sama tukang giginya. Jadi gigi serinya tinggal 3. 1, 2, 3. Gitu. Ada lagi sih tukang gigi yang berani banget nyabut, tapi nyabutnya cuma separuh. Ini juga hasil habis dibehel sama ditambal sama tukang gigi. Jadi mungkin kalian bisa ngelihat jelas ya di sini tuh ada kayak tambalan, tapi tambalannya ini setelah saya bongkar ternyata ini bukan bahan tambal gigi, tapi ini adalah akrilik yang biasanya membuat gigi tiruan atau gigi palsu yang harusnya lepas pasang, jadi nggak boleh menginap berhari-hari di dalam mulut kamu. Akibatnya pasti satu, bau mulut, karena ada akrilik yang ditempel di situ. Dan nempelnya nggak main-main, nempelnya itu akriliknya ke gigi samping kanan sama samping kirinya, semuanya ditempelin. Jadi waktu saya lihat PR-nya nggak cuma betulin gigi, tapi juga bongkar tambalannya gitu. Karena tambalannya disambung sama gigi sebelah-sebelahnya, akhirnya gigi sebelah-sebelahnya jadi ikutan rusak. Tuh, nih. Itu ditempelin aja di situ deh. Kayak mau nyemen bahan bangunan gitu. Akhirnya karena sisa makanan banyak menumpuk di situ, gigi ini juga ikutan lubang. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang dicabut. Jadi pasien ini cerita sendiri ya, karena cerita pasien saya juga nggak tahu kebenarannya atau enggak, tapi pasien cerita waktu itu giginya dia dari satu yang gingsul keluar, terus karena dia mengeluhkan itu sama tukang giginya, ya udah mbak, dibuang aja giginya yang keluar. Tapi karena tukang gigi nggak bisa mencabut gigi, akhirnya giginya diasah sampai tinggal sisa akarnya aja. Jadi ini bukan dicabut tapi diasah. Gitu. Ini aduh, ini kasihan banget juga sih, padahal giginya sebenarnya banyak yang rusak. Tuh. Tukang gigi kalau melihat ini dia buta nih, dia nggak bakalan tahu nih ini apa, ini harus diapakan. Dia cuma tahu yang penting pasien mau nambal, tambal, pasien mau behel, behel gitu. Padahal kan masih banyak problem lain yang harus didahulukan sebenarnya sebelum hanya masalah estetis. Gitu. Terus ini pasiennya saya ambil fotonya setelah selesai perawatan orto, sebelum menambal ulang giginya. Ini akhirnya sih pasiennya di mahkota jaket giginya. Gara-gara tadi ditambal sama tukang gigi sampai separah itu, akhirnya giginya mati. Atau terjadi kerusakan saraf pada gigi yang ditempel akrilik. Karena sebenarnya akrilik itu mengeluarkan racun. Nah, lama-lama bisa membuat giginya jadi tambah parah lubangnya. Tuh. Jadinya giginya rusak seperti ini. Ini setelah selesai dibehel sih. Gitu. Ya, jadi lumayan lah. Pasiennya jadi Luar sekarang biasa. sudah lebih pede kalau tersenyum gitu. Banyak sih mas, tukang gigi lainnya saya sudah sampai nyiapin, saya kasih folder ini tuh perbuatan tukang gigi.
Dan kita lihat tadi kasusnya memang luar biasa ya, luar biasa banget. Bahkan saya sebagai general practitioner atau dokter gigi umum, kalau kedatangan seperti itu sudah pasti saya rujuk gitu loh. Dan bayangkan sendiri bahwa hal itu disebabkan oleh orang yang tidak mengenyam ilmu, yang tidak menjalani pendidikan formal. Dia bisa membuat kerusakan yang seperti itu, bahkan dokter gigi umum sendiri kadang tidak sanggup mengerjakan dan harus dirujuk. Dan seperti itulah ya, udah nggak berilmu, so ide, kemudian merasa serba bisa. Nah, serba bisanya di sini karena tidak melewati masa-masa pendidikan, serba bisanya bukan berarti jenius, tapi justru itu sangat berbahaya. Nah, pendapat Susan nih, pendapat Susan, bagaimana jika masyarakat itu pilihan pertamanya untuk pasang itu ke dokter gigi umum? Silakan Susan. Sebenarnya dokter gigi umum itu memiliki kompetensi untuk memasang behel. Tetapi kompetensi dokter gigi umum itu terbatas di kasus-kasus maloklusi kelas 1 atau kasus-kasus yang bisa dianggap ringan. Meskipun sebenarnya agak rancu ya. Jadi kasus yang menurut saya ringan itu belum tentu menurut orang lain ringan kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman memang mau pasang behel ke dokter gigi itu tidak apa-apa, tapi sebaiknya teman-teman juga cari tahu dulu dokter giginya memang berpengalaman dalam pemasangan behel atau tidak. Terus kalau bisa juga cari tahu bagaimana hasil perawatan dokter gigi yang bersangkutan. Jadi jangan asal pilih dokter gigi karena sebenarnya dokter gigi umum itu sewaktu lulus itu kita tidak diajari tentang perawatan kawat gigi. Jadi kalau dokter gigi umum mau merawat kawat gigi, dia harus belajar lagi, baik itu melalui kursus atau sertifikasi lainnya. Jadi boleh dokter gigi, tapi harus berhati-hati, gitu. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini kan ada dokter gigi umum, ada dokter gigi spesialis ortodonsia. Nah, ini kan kita juga menyadari bahwa persebaran dokter gigi ini tidak begitu merata, terpusat di Jawa aja. Nah, gimana dengan yang di pelosok-pelosok yang membutuhkan perawatan ortodonsia? Atau misalkan sudah melakukan perawatan di kota besar, kemudian pindah, kemudian dia harus kontrol, atau mungkin ada masalah dan mengharuskan dia datang ke dokter gigi umum, itu nggak masalah juga. Dan yang paling penting adalah cari informasi dulu, karena tidak semua dokter gigi umum itu melayani perawatan behel atau mampu melayani perawatan behel. Dan perawatan orto ini apakah wajib tatap muka, Susan? Apakah kita wajib konsultasi tatap muka atau kita bisa telemedicine? Konsultasi online seperti itu? Sebenarnya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, itu sangat mungkin melakukan telemedicine atau konferensi lewat Zoom seperti itu ya, dengan dokter gigi kamu. Terutama untuk fase konsultasinya. Meskipun demikian, akan tetap lebih bagus, lebih baik kalau kamu bisa bertemu dengan dokter gigimu secara langsung gitu. Karena kalau cuma via telemedicine, itu ada hal-hal yang kita tidak bisa benar-benar ketahui gitu. Karena kan sebagus apa sih kualitas kamera sekarang sampai dia bisa melihat gigimu yang paling belakang gitu. Jadi memungkinkan, tapi yang terbaik tetap setelah itu ketemulah dengan dokter gigimu secara langsung. Gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, aduh sorry, barusan kucing gue naik. Oke. Terkait dengan kebutuhan kita untuk tatap muka, kemudian pemeriksaan secara langsung. Nah, pertanyaan hot lagi nih, Susan. Ada yang mempertanyakan satu perawatan nggak perlu kita sebut merek ya. Satu perawatan itu dia bisa cetak sendiri. Jadi dia memang udah dikirimin satu paket alat cetak, kemudian dia bisa cetak sendiri, kemudian cetakan itu dikirim gitu. Dan kemudian dia akan dikirimi satu alat aligner lah, kita bilangnya aligner, ya. Kemudian dipasang sesuai instruksi dan itu
cetaknya sendiri gitu loh, bukan dicetak dokter gitu. Nah, itu pendapat Susan seperti apa dengan perawatan orto seperti itu? Sebenarnya perawatan orto seperti itu sudah banyak, nggak cuma di Indonesia aja. Di Amerika itu sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah mulai banyak perawatan yang mereka mengirimkan alat cetak, pasien cetak sendiri, kemudian dikirim ke lab. Nah, karena banyak sekali istilahnya perusahaan yang bisa melakukan hal tersebut, bahkan mungkin klinik-klinik pribadi pun ada yang sudah bisa melakukan hal itu. Kita harus sebagai pasien harus cari tahu siapa orang di balik perawatan itu gitu. Karena sebenarnya yang penting adalah bukan secara instannya gimana, tapi misalkan nih ya, perusahaan A mengeluarkan produk aligner, tapi kamu harus lihat perusahaan A ini sebenarnya nggak ada track record-nya. Terus habis itu reviewnya juga baru dari influencer-influencer aja, yang sebenarnya influencer itu bisa dibayar gitu. Jadi istilahnya sebenarnya dia belum terbukti bisa merawat kamu gitu. Nah, kamu rela nggak ngeluarin duit segitu? Kalau menurut kalian, ya udahlah dicoba aja orang murah gitu, ya silahkan. Tapi kalau saya jadi pasien, saya akan cari tahu dulu kualitasnya bagaimana orang-orang lain, apakah sudah ada yang pernah melakukan itu, dan yang pasti kalau disuruh mencabut gigi, kemudian kalau menambal masih nggak apa-apa ya, tapi kalau disuruh mencabut gigi itu kamu harus hati-hati, karena kalau misalkan ternyata perusahaan A itu orang di baliknya bukan ortodontis, bukan orang yang memahami tentang gigi kamu, nah kamu kalau sudah salah cabut, kan giginya nggak bisa kembali lagi. Nah, itu betulinnya akan jauh lebih susah. Jadi, bukannya saya melarang, boleh, tapi kamu sebagai pasien harus tetap kritis terhadap aligner yang seperti itu. Itu sih menurut saya. Ya, jadi harus tetap kritis ya, karena juga ternyata nih penyedia aligner yang bisa dikerjakan sendiri di rumah dengan cetak sendiri, kemudian dikirim dan dipakai sendiri, itu juga bukan ortodontis gitu. Yeah. Nah, kalau Susan sendiri setelah sekian banyak menangani kasus-kasus korban tukang gigi seperti itu, pernah bermasalah nggak dengan tugi nih, tukang gigi nih? Silakan Susan. Pernah sih sebenarnya, mungkin nggak secara langsung ya. Jadi pasien saya yang kemarin sempat saya ceritain di story itu, waktu saya ngelihat kondisi giginya, saya tuh benar-benar ya ampun, kasihan banget gitu. Jadi tuh saya sampai nanyain bener-bener, ini kamu pasang di mana gitu. Siapa yang kayak tega ngelakuin ini ke kamu gitu. Pasien terus cerita gitu. Saya sempat waktu itu ngelaporin ke Kortugi. Kebetulan kan salah satu adminnya juga teman saya sendiri. Jadi saya ceritakan kasusnya, terus dari situ admin Kortugi itu langsung gerak cepat menemukan si tukang giginya ini. Saya bahkan nggak tahu siapa, pasiennya cuma nyebut alamatnya di sini. Terus saya cuma kasih tahu admin Kortugi, pokoknya yang di situ gitu. Tapi tahu-tahu admin Kortugi bisa nemuin si tukang gigi ini. Habis itu karena di pos, terus rame, dia marah-marah ke pasien saya. Habis itu dia tanya ke pasien saya, alamat praktek saya di mana gitu. Saya nggak tahu dia mau ngapain kok tanya alamat praktek saya. Mungkin saya mau dilabrak atau gimana. Sebenarnya saya takut ya, karena saya kan cewek sendirian gitu ya. Jadi saya juga kita nggak suka cari masalah. Jadi sebenarnya untungnya si pasien itu waktu itu nggak ngasih tahu alamat praktek saya gitu. Kortugi juga sebenarnya waktu itu mau membantu pasien untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, karena sebenarnya apa yang dia lakukan ke pasien saya itu bisa dibilang tindakan yang ilegal dan bisa ada pasal hukumnya karena dia melanggar undang-undang kesehatan. Tapi pasien saya menolak, jadi ya sudah, kasusnya berhenti sampai di postingan Kortugi. Tapi yang lucunya waktu kemarin saya cerita,
di postingan di story saya, ada beberapa follower saya yang mengirimkan, "Dok, tukang gigi yang dokter gigi maksud itu masih praktek loh sampai sekarang. Dia cuma ganti nama Instagram aja," gitu. Terus saya cuma, wow, berarti sudah di blow up sama Kortogi, tapi dia nggak kapok juga, atau mungkin dia merasa dia nggak salah, jadi dia tetap melakukan apa yang dia lakukan. Gitu. Tapi nggak sampai gontok-gontokan gitu, nggak sih untungnya. Ya, luar biasa ya. Ya, bener nih, dia yang salah, dia yang galak gitu. Iya. Oke, jadi ini luar biasa banget ya. Jadi eh sebenarnya masyarakat ini yang dirugikan sih sebenarnya bisa melaporkan ya. Cuman kan kita eh, berpikir juga ke sudut pandang masyarakat nih. Dia udah dirugikan. Dia posisinya kesehatannya terganggu. Kemudian fokus utamanya adalah menyembuhkan kerusakannya tersebut untuk perawatan ke dokter gigi. Jadi kita juga memaklumi bahwa fokusnya adalah penyembuhan, bukan melaporkan kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi di masyarakat, dilematisnya seperti itu, bahwa masyarakat yang dirugikan ini sedang fokus memperbaiki kesehatan. Jadi ketika didorong untuk melaporkan, aduh ribet banget melaporkan. Aduh nanti keluar duit lagi. Aduh nanti perkaranya panjang seperti itu. Jadi sulit sekali dengan pendekatan hukum ini, sulit sekali. Kemudian setelah kita angkat dan lapaknya menghilang, hanya ganti nama aja, ya biasanya seperti itu. Karena kalau udah berhubungan dengan masalah perut ya, jadi si tukang gigi ini kan merasa udah rezekinya banyak di situ. Jadi mana mungkin dia meninggalkan usahanya, paling cuma ganti nama atau ganti format lah, kayak gitu. Dan begitu seterusnya. Maka praktisi-praktisi seperti ini sulit sekali dihapuskan sebenarnya. Yang bisa kita lakukan adalah ya edukasi ke masyarakat. Edukasi ke masyarakat, masyarakatnya pintar, daya belinya turun, dia nggak laku, maka dia akan tutup, kan gitu. Jadi kalau kita akan mengkonfrontasi tukang gigi, nggak mungkin kita mengkonfrontasi praktisi gigi legal, nggak mungkin. Itu sangat kontraproduktif sebenarnya. Jadi kita fokus ke edukasi, masyarakat pinter, daya belinya turun, nggak laku, tutup sendiri, kan gitu. Nah, kita beralih ke pertanyaan dulu nih, dokter, usia berapa sih yang paling bagus untuk melakukan perawatan orto? Apakah ada batasan terlalu tuakah? Kan khawatirnya, aduh saya udah tua nih, udah umur segini. Kalau mau perawatan orto takutnya nggak berhasil. Silakan Susan. Kalau pertanyaannya adalah usia berapa yang paling optimal, sebenarnya mungkin setelah semua gigi susu tanggal, kemudian sudah gigi permanen semua, jadi permanen muda atau mungkin remaja, biasanya anak SMP gitu ya, itu sebenarnya ideal karena dia cepat sekali geraknya. Gitu, dan kita bisa membantu mengarahkan pertumbuhan si anak supaya menjadi lebih bagus gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah sampai usia berapa sih atau usia berapa aja sih yang bisa kita behel, maka jawabannya bisa dari usia 6 tahun saat 4 gigi seri atas dan bawah sudah tumbuh, sampai usia mungkin 60 tahun aja bisa lebih selama masih ada gigi yang bisa digerakkan. Jadi range usianya itu sangat besar. Tergantung dokter yang merawat tahu nggak apa yang harus dia lakukan. Gitu. Gitu. Jadi syarat utamanya untuk merapikan gigi adalah ya gigi itu sendiri, Yes. kan gitu. Selama ada giginya. Nah, tadi kan saya melihat kasusnya giginya goyah. Kemudian maju banget. Setelah dirapikan, itu jadi rapi. Itu goyahnya sembuh nggak? Goyahnya tidak bisa sembuh 100% karena apa yang pasien alami itu kan periodontitis agresif. Itu volume tulangnya itu sudah langsung berkurang tinggal sepertiga, tadi saya bilang itu ya. Setelah dibersihkan semuanya pun kegoyahannya berkurang, tapi tidak bisa hilang seluruhnya 100% kembali seperti sebelum punya penyakit gitu. Yang
terjadi adalah setelah perawatan behelnya selesai, pasien memang harus memakai retainer seumur hidupnya supaya giginya jangan sampai bergerak lagi. Gitu. Gitu. Jadi teman-teman ya perlu diketahui ya bahwa orto ini kalau dia berefek banget itu bisa bikin gigimu goyang dan goyangnya itu permanen. Karena apa? Karena tulangnya udah terlanjur rusak parah. Kalau kalian lihat Instagramnya ya, ya nih Susan nih, pas saya lihat Instagramnya ini banyak sekali kasus-kasus ini ya, koleksi kasus yang amazing lah gitu kan, perubahannya drastis banget. Nah, dengan kemajuan teknologi informasi seperti ini nih, orang bisa melihat, informasinya terpampang dengan jelas, siapapun bisa melihat, termasuk si tukang gigi sendiri. Nah, apa nggak khawatir nih, fotonya dicomot? Silahkan Susan. Kalau khawatir sih enggak, cuman ternyata memang kejadian gitu. Ada beberapa tukang gigi yang mencomot foto saya, baik yang gigi maupun yang kasus non gigi gitu. Jadi dia mencomot wajah saya. Ini yang lucu sih. Jadi si tukang gigi ini mencomot wajah saya dan teman-teman saya, terus diposting di akunnya dia seolah-olah saya dan teman-teman saya itu habis perawatan di tukang gigi itu, gitu dari Jakarta gitu. Padahal ya dia mencuri foto saya, nggak cuma yang gigi tapi juga foto wajah saya. Itu sih yang lucu. Nggak cuma satu yang mencuri, ada beberapa yang ketahuan dan itu yang baru ketahuan, nggak tahu yang nggak ketahuan. Tapi kalau misalkan kita berhenti memposting gara-gara itu, kan kita malah jadi kalah. Orang mereka aja selalu posting hasil kerjaan mereka yang jelek gitu kan. Masa kita nggak mengedukasi masyarakat tentang ini loh, ada perawatan yang bagus gitu. Oke, ya, intinya kita harus berlomba-lomba ya, jadi kita jangan sampai terus takut posting gitu intinya, yang disampaikan seperti yang disampaikan Dokter Susan tadi, bahwa kita memang sedang balapan nih, kita mengedukasi siapa yang akan mencapai duluan di tengah masyarakat. Edukasi siapa yang akan mencapai duluan di tengah masyarakat, apakah dari profesional medis atau justru dari orang-orang yang tidak berkompeten. Kan itu permasalahan yang kita hadapi, bahwa kita kalah, persaingan dalam mengedukasi pasien ini masih kalah banget, karena ya jelas dokter gigi cuman berapa sih di Indonesia, sedangkan praktisi gigi ilegal dari profesi apapun bisa jadi itu, tinggal nyomot lah sana, nyomot sini, dan itu memang seringkali terjadi pengambilan gambar-gambar seperti itu. Oke, Dokter Susan, ini kita di penghujung obrolan nih, mungkin ada beberapa lagi yang saya tanyakan. Yang pertama adalah gimana nih di saat pandemi seperti ini, tips-tipsnya untuk yang sedang jalan perawatan ini, gimana menyikapinya? Entah itu yang harus kontrol, entah itu yang mungkin ada troubleshooting di alat ortodontiknya, apa yang perlu diperhatikan nih? Silakan, Susan. Untuk masalah pandemi sekarang ini ya, ini kan pandemi sudah berjalan lebih dari 3 bulan di Indonesia. Mungkin awalnya kita batasi pasien emergensi aja, misalkan ada bracket kawat yang menusuk atau bracket yang lepas kemudian menyakiti gitu. Itu pasti biasanya kita akan bantu secara emergensi. Tapi beberapa hari atau mungkin di bulan ini ya, beberapa teman-teman ortodontis sudah mulai buka praktek dengan normal. Jangan takut, karena selama 3 bulan kemarin atau 2 bulan kemarin kita off itu sebenarnya kita nggak diem aja, tapi kita mempersiapkan tempat praktek kita supaya kalian itu bisa merasa lebih nyaman kalau nanti pada saatnya kita sudah harus buka lagi gitu. Jadi ada prosedur-prosedur, jangan kaget kalau nanti setelah kontrol itu ada beberapa prosedur yang berubah. Istilahnya kalau secara umum new normalnya kita gitu ya. Jadi mungkin tetap berhati-hati, kalau kontrol tetap social distancing, pakai masker, kemudian tapi nggak usah yang sampai ketakutan berlebihan, karena kita juga di sini berusaha memberikan kenyamanan dan keamanan untuk teman-teman gitu. Oke, jadi jangan hilang kontak dengan dokternya. Yang paling penting adalah tetap komunikasi dengan dokter yang merawat dan ceritakan jika ada masalah.
kemudian tanyakan apa solusinya, pasti dokternya akan memberikan solusi yang terbaik. Entah itu sudah siap atau belum, itu informasi itu akan langsung didapatkan dan bisa langsung terjawab gitu apa yang menjadi permasalahan ketika pandemi ini. Nah, pertanyaan terakhir Susan, jika masyarakat ini yang pemakai behel ini tiba-tiba tahu atau baru merasakan masalah di behelnya yang ternyata dipasang oleh tukang gigi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang baru tahu itu? Silakan Susan. Mungkin yang pertama sebelum saya jawab itu tukang gigi itu nggak cuma tukang gigi aja. Kadang tukang gigi nggak ngaku dia itu tukang gigi. Dia bisa bilang dia itu ahli gigi. Atau mungkin bukan bermaksud menyinggung ya. Bisa perawat gigi, tekniker gigi, bidan. Itu sebenarnya mereka tetap termasuk dalam kategori praktisi ilegal. Mereka tidak seharusnya memasang behel. Jadi mungkin selain yang saya sebutkan itu juga masih ada orang-orang lain yang itu termasuknya ilegal. Kalau misalkan kalian terus menyadari, sebaiknya segera ke dokter gigi atau ke spesialis ortodonti terdekat untuk menanyakan langkah terbaik apa. Biasanya akan disarankan untuk segera dilepas. Karena begitu bracket itu nempel di gigi kamu, itu nggak mungkin gigi kamu nggak bergerak. Pasti akan ada gerakan. Dan masalahnya adalah kalau nempelnya salah, gigimu geraknya juga jadi salah. Gitu. Jadi mungkin sebelum berefek segera diperbaiki gitu. Oke. Jadi itu tadi tipsnya ketika kamu baru tahu bahwa behelmu bermasalah atau dipasang oleh orang yang tidak berkompeten. Nah, sayang sekali kita udah di penghujung waktu ngobrol nih. Silakan Susan, mungkin ada closing statement atau pesan buat masyarakat. Silakan. Mungkin pesan untuk masyarakat adalah kalau misalkan kalian itu terkendala di masalah biaya, tapi ingin gaya, saran saya adalah mendingan biaya yang sudah kalian siapkan itu kalian gunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan gusi dahulu sebelum ke estetiknya. Jadi kalau ada misalkan karang gigi dibersihkan, kalau ada yang berlubang ditambal, maka kalian itu otomatis akan lebih cantik. Jadi jangan buru-buru mau menutup karang gigi atau atau menutup gigi yang berlubang dengan behel atau veneer. Itu salah banget. Mendingan uang kalian gunakan ke dokter gigi untuk menambal gigi atau membersihkan karang gigi daripada kalian berikan ke praktisi ilegal yang pada akhirnya akan semakin merusak gigi kalian. Itu sih, Mas Rifki. Siap, keren banget ya. Jadi semoga bisa diingat di masyarakat. Closing statement dari Mindok adalah perbaikan dari kerusakan akibat perbuatan yang oleh orang yang tidak berilmu seringkali harus melibatkan satu atau lebih profesional medis yang bekerja hanya untuk menyelamatkan hak kesehatan seseorang yang terenggut. Kadang juga disertai dengan nyawa yang terancam. Bijaklah dalam memilih perawatan kesehatan. Sekian sesi teman ngobrol Mindok kali ini. Kita pamitan dulu. Terima kasih Dr. Susan. Terima kasih juga. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.